Setelah tadi kita konfigurasi awal, maka kita masuk ke tahap berikutnya adalah instalasi dan konfigurasi FTP server, di mana konfigurasinya nanti adalah masih menggunakan konfigurasi default. Kita masuk ke server dengan login menggunakan super root. Masukkan passwordnya juga root. Ya. Nah, setelah kita tadi setting network dan IP address, maka sekarang kita lakukan instalasi FTP server menggunakan aplikasi ProFTPD. Caranya apt install ProFTPD. Saya gunakan ProFTPD basic. Pada konfirmasi untuk melanjut, ketikkan Y, lalu kita masukkan DPD2 sebagaimana yang diminta pada pesan instalasi. Jika sudah, lalu kita enter kembali. Kita tunggu proses instalasinya. Nah, jika sudah selesai proses instalasi, lalu kita cek apakah sudah benar terinstall dengan menggunakan dpkg -l ProFTPD basic. Nah, jika di tampilan hasilnya menunjukkan i2 ProFTPD dengan versinya sudah lengkap, ini menunjukkan bahwa instalasi ProFTPD sudah berhasil. Agar aktif, sebaiknya kita restart layanan ProFTPD dengan menggunakan etc init d ProFTPD restart. Jika hasilnya oke, maka kita bisa lanjutkan dengan melakukan pengujian, yaitu dari klien. Namun sebelum kita uji dari klien, kita cek dulu koneksi antara klien ke server menggunakan command. Kita gunakan ping ke alamat server 192.168.101. Jika reply, ini menunjukkan bahwa klien ke server itu sudah terkoneksi. Lalu dari klien, kita buka browser. Saya di sini menggunakan Google Chrome. Dari address bar kita ketikkan untuk mengakses FTP, tentu kita gunakan ftp:// lalu kita masukkan IP address server, yaitu 192.168.101. Jika ada konfirmasi untuk login, ini menunjukkan bahwa server sudah siap untuk diakses. User name di sini adalah user aktif yang ada di Debian. Ini bisa kita lihat dengan melihat user yang ada di home. Kita list, maka di sini ada nama sebuah direktori bernama Habib yang menunjukkan bahwa itu adalah user Debian yang akan
digunakan untuk login dari klien. Jadi pada dasarnya jika belum ada konfigurasi tambahan, atau artinya ProFTPD masih dikonfig, baru diinstal dan konfigurasinya masih konfigurasi default, maka user yang digunakan adalah user aktif yang ada di Debian. Hasilnya nanti adalah direktori yang berada di dalam user itu sendiri. Sehingga data-data yang bisa diakses oleh klien adalah data-data yang hanya berada di dalam direktori user tersebut. Nah, di sini terlihat bahwa user hub tadi di dalam direktorinya ada sebuah direktori dan ada sebuah file. Ini juga bisa kita cek dari server dengan masuk ke CD Habib, ke direktori Habib, lalu kita lihat isinya secara manual menggunakan server adalah, maka di sini akan terlihat bahwa sebuah direktori bernama Ahmad dan sebuah file bernama Najia, sama seperti yang ditampilkan di web browser pada PC klien. Nah, jika di dalam server ini banyak terdapat user aktif, maka dari PC klien tentu akan banyak user yang bisa digunakan untuk mengakses FTP. Namun, direktori yang diakses pada setiap klien itu adalah direktori dari user yang ada di dalam Debian. Nah, berikutnya sampai di sini kita sudah bisa mendownload dari klien apa yang ada di dalam direktori user tersebut. Contohnya di sini user Habib tadi tersedia ada dua buah data, yaitu file Najia text dan direktori Ahmad. Nah, file ini bisa kita download secara langsung dengan mengklik. Nah, jika kita sudah memiliki user, kita juga bisa mengupload data ke dalam direktori user Habib ini. Caranya bagaimana? Kita harus menggunakan aplikasi FTP client, bisa menggunakan WinSCP, bisa juga menggunakan FileZilla. Contohnya untuk WinSCP bisa kita unduh dari winscp.net. Oke, sudah berhasil kita download. Kemudian selain WinSCP, kita juga bisa menggunakan FileZilla yang bisa kita download dari filezillaproject.org. Saya lebih senang menggunakan unduh, lalu kita cari FileZilla client. Di sini saya gunakan FileZilla 64 bit.
saya unduh yang standar. Proses downloadnya sedang berlangsung. Nah, sambil menunggu file Jila, kita akan coba install dahulu WinSCP. Ini file WinSCP yang tadi kita download. Kita coba install dahulu. Nah, jika muncul menu setup, kita accept. Lalu kita gunakan yang recommended-nya, next. Lalu install. Oke, selesai proses instalasi WinSCP. Bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya agar bisa mengupload file ke dalam server, kita buka WinSCP-nya. Maka tampilannya seperti ini. Kita gunakan new site. Maka file protokolnya kita pilih FTP yang standar. Jika kita menggunakan FTP, maka port number-nya secara otomatis 21. Kita tadi masih, setelah kita install FTP, kita tidak melakukan konfigurasi pada file FTP, sehingga port yang digunakan masih menggunakan port standar atau 211. Lalu hostname-nya adalah IP server 192.168.101. Kemudian username-nya adalah username yang ada di Debian. Jadi belum menggunakan user FTP yang kita buat, tapi menggunakan user aktif yang ada di Debian yang akan berubah secara otomatis menjadi user FTP ketika FTP sudah berhasil diinstal. Maka di sini saya gunakan Habib, passwordnya adalah root. Lalu kita login. Maka hasil login itu adalah seperti tampilan panel jendela FTP ini, di mana sebelah kiri adalah tampilan window dari PC klien, kemudian yang sebelah kanan adalah tampilan Windows dari server yang berada di home / nama user. Di sini usernya adalah Habib. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana mengupload file dari klien. Di sini contoh saya buat. Kita akan mengupload sebuah file. Contohnya saya gunakan file ini, contoh misalnya saya upload file CCNA, maka nanti akan kita arahkan ke direktori Habib yang ada di home. Caranya klik file yang akan diupload, lalu pilih upload, tab 5, maka notifikasinya dengan path yang sudah disetting tadi, jika sudah sesuai lalu oke kan, maka di server di user Habib sudah muncul file CCNA security. Nah, ini berarti sudah berhasil untuk mengupload sebuah file ke dalam server menggunakan WinSCP.
Hal ini juga bisa kita lihat, kita cek dari server. Kita sekarang sudah berada di user Habib. Coba kita ls kan. Maka di dalam direktori Habib ini sudah ada file CCNA Security 2.0 bla 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 bla. Namanya cukup panjang. Maka ini adalah hasil dari konfigurasi, hasil dari instalasi dan konfigurasi FTP secara default. Di mana user yang digunakan adalah user Debian. User Debian akan aktif juga menjadi user FTP apabila instalasi FTP sudah selesai dilaksanakan. Tadi kita menggunakan WinSCP untuk mengupload data ke server. Sekarang coba kita gunakan FileZilla. Ini juga merupakan aplikasi dari klien untuk mengupload data ke FTP server. Ya, ini adalah file Zilla yang tadi sudah kita download. Sebelum kita mengupload menggunakan FileZilla, terlebih dahulu kita install. Kita tunggu. FileZilla client setupnya sudah jalan, lalu kita setujui untuk proses instalasinya. Di sini pilihannya kita gunakan anyone, siapa saja bisa menggunakan. Lalu kita next saja terus. Nah, proses instalasinya sudah selesai. Sekarang kita coba jalankan upload data dari klien menggunakan FileZilla. Kita jalankan FileZilla. Tampilannya seperti ini. Hampir mirip dengan tampilan WinSCP. Pada bagian host, kita ketikkan IP address server 192.168.101. Kemudian username-nya sama tadi. Kita di sini hanya masih memiliki satu username yaitu Habib. Passwordnya root. Portnya kita menggunakan port standar, belum ada konfigurasi sehingga port itu menggunakan port 21. Lalu pilih quick connect. Di sini kita belum dapat akses ke server karena belum login. Pilih quick connect. Di sini jika ada konfirmasi seperti ini, Anda boleh menggunakan save password atau do not save password. Saya pilih yang kedua. Lalu oke kan, maka akan tampil jendela sebelah kanan adalah tampilan pada direktori user Habib di Debian. Bagaimana cara mengupload data dari klien? Ya sama tadi, kita tinggal pilih panel kiri ini adalah klien, kita pilih data yang mau diupload. Contohnya di sini saya pilih misalnya CCNA Microsoft Word. Kita pilih filenya, lalu klik kanan dan upload. Maka di sini sudah muncul file tersebut.
Di sini proses transfer finish, ada notifikasi pesan bahwa sudah berhasil. Sama seperti WinSCP tadi, bisa kita lihat di sini ls hasilnya. Itu sebuah file doc, yaitu CCNA2 0 PD Practice SBA1 Romeric 24 doc. Demikianlah instalasi dan konfigurasi FTP secara default yang dilanjutkan tadi dengan upload data menggunakan FTP client, yaitu aplikasi WinSCP dan FileZilla. Berikutnya kita akan lanjutkan bagaimana mengkonfigurasi FTP agar login menggunakan user FTP yang dibuat di server.